Tapi kalau misalnya Tuhan kasih janji, kita juga harus berpikir, kalau kita mau, ada sesuatu yang harus kita bayar, gitu. Karena Tuhan pun pasti bekerja sampai saat ini. Tuhan pun bekerja, gitu. Masa kita nggak kerja? Masa kita nggak kerja, gitu?
sedikit grogi. Jadi malam ini bisa disebut sebagai sharing firman Tuhan, bukan berkhotbah. Kalau berkhotbah udah terlalu tinggi bahasanya. Amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kawan-kawan, di sini siapa yang coba ingin mendapatkan berkat? Coba angkat tangan. Ya, aku juga gak ketinggalan ya. Aku juga pengen berkat. Amin. Nah, bicara tentang berkat itu adalah bahasa yang istilahnya kamu mau berkat gitu. Itu bahasa yang sangat diinginin orang Kristen. Kurasa bukan hanya orang Kristen ya. Di luar dari kita juga, kamu mau ini enggak? Pasti mau ya. Kamu mau ini enggak? Pasti mau gitu. Tapi banyak dari kita yang menganggap berkat itu ya enak gitu. Enak dalam arti, oh kalau udah dapat berkat pasti langit selalu biru gitu. Apalagi selalu ada kebaikan gitu. Tapi pernah dengar seperti lagu yang berkata seperti ini, sehabis hujan muncul pelangi gitu ya. Habis badai baru nampak pelangi gitu ya sebenarnya. Tanpa kita sadari kawan-kawan, dalam kehidupan kita itu terjadi. Untuk mendapatkan berkat ini nggak gampang gitu. Di sini nggak pakai poin, tapi hanya beberapa penjelasan yang udah coba dimengerti sebelumnya. Nah, banyak dari kita berkat itu nggak ada tantangan, jalannya lurus saja, gitu. Nah, gimana sih supaya kita itu dapat berkat dari Tuhan? Gimana? Ada yang tahu? Sebenarnya gampang, mungkin berdoa mau, atau melakukan kebaikan. Merasa itu nggak cukup gitu. Tapi kita belajar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 115 ayat 1 sampai 18. Baik, lagi-lagi membaca yang pertama ya. 1, 2, 3 ya. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan dalam firman kita, Dia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi keberkatan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu punya Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan cermati, ini adalah perbedaan antara penyembah berhala dan orang yang menyembah Tuhan. Ya. Nah,
orang yang menyembah berhala pasti lebih mengutamakan dirinya sendiri, dan yang kedua lebih mengutamakan sesama, gitu ya. Sedangkan orang yang percaya dengan Tuhan itu lebih mengenalkan Tuhan. Judulnya pada malam hari ini udah sangat sering kita dengar, yaitu berkat Tuhan ya dan pasti. Ya, makanya kenapa orang Kristen lebih suka berharap sama Tuhan gitu, sesuai dengan imannya. Karena firman Tuhan itu ya dan pasti, janji Tuhan itu ya dan pasti. Gitu. Kan nggak pernah ada manusia bilang ini ya dan pasti, dia berjanji ya dan pasti. Itu di mulut gitu. Karena kalau manusia ini kawan-kawan, kalau hari ini kita bilang ini, kita bilang A pasti bakalan jadi B. Ya, masih penting A dari B. Ini dari A ke Z, gitu. Ya. Jadi kalau kita terlalu berharap sama janji-janji manusia, aduh, udahlah. Apalagi yang lagi pacaran tuh, dikasih janji jangan langsung terima, di-sharing dulu, di-filter dulu. Ya. Tapi kalau misalnya Tuhan kasih janji, kita juga harus berpikir, kalau kita mau ada sesuatu yang harus kita bayar, gitu. Karena Tuhan tuh pasti bekerja sampai saat ini. Tuhan tuh bekerja gitu. Masa kita nggak kerja? Masa kita nggak kerja gitu? Nah, berkat bukan berarti langit biru yang udah aku katakan sebelumnya, dan bukan berarti di depan kita tidak ada tantangan. Justru jika berkat itu semakin besar, kawan-kawan, itu berkat gejolaknya yang menghalangi itu semakin besar. Beberapa hari yang lalu kita juga udah mengalami berkat melalui kakak kita, Kak Dede, ya, dari sakitnya disembuhkan sama Tuhan. Itu salah satu berkat ya, itu janji Tuhan. Dan apa yang harus kita bayar? Kita harus berdiri di kakinya. Itu mungkin pada saat itu orang pastori memang betul-betul berdoa supaya Kak Dede betul-betul pulih. Walaupun gak 100% kawan-kawan, walaupun masih dalam proses, tapi yang Tuhan inginkan adalah kita bekerja. Ya, kalau kita bekerja kayak usaha gak mengkhianati hasil, itu pasti udah sering kita dengar. Dan itu hal yang paling sering dihiraukan orang, gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa. Kalau mahasiswa ini, aku pengen, misalnya sesuai jurusan lah, aku pengen jadi musisi. Ya, ada memang berkeinginan kalau misalnya udah selesai, ada memang kalau bisa ngadu lagi nasib ke Jogja. Nah, aku pengen jadi musisi. Tuhan buat aku jadi musisi. Untuk jadi musisi yang bagus itu, pasti itu menjadi berkat sesuai dengan profesi kita ya. Jangan pula kita mengambil orang lain, aku musisi tapi Tuhan aku pengen mesin kedokteran. Astaga, kita udah mengambil hak orang lain gitu. Tapi kalau bisa sesuai dengan profesi kita, ya Tuhan, aku pengen menjadi musisi. Ya, bagaimana caranya? Gak nyemput gitu. Kalau kayak gitu, strukturnya dalam mengikut Tuhan, kurasa semua orang berikut Tuhan gitu. Karena apa-apa aja kita minta ini Tuhan kasih. Ya, aku kasih dua sama kawan-kawan. Mana yang paling bagus sebenarnya? Orang yang terlalu memberikan hal yang diinginkan anaknya, atau orang tua yang memberikan kepada anaknya, tapi ada sesuatu yang yang mensupport gitu. Kurasa kalau orang tua pun terlalu memberikan segala sesuatu kepada anak, itu salah satu pembodohan untuk anak-anak. Sebelum kita berpikir seperti itu, Tuhan sudah berpikir. Makanya Dia kasih proses. Cuman itu tadi, proses itu yang paling kita nggak suka. Betul ya? Atau siapa yang suka proses? Boleh katakan. Yang suka protes ya, protes itu beda. Nah, hal yang harus kita jaga dalam mengikuti Tuhan ini sangat banyak. Gitu. Kenapa? Selain kita jadi sumber berkat dari Tuhan, Tuhan memberkati kita juga menjadi sumber berkat. Dalam arti ketika Tuhan memberkati kita
kita tidak berhenti di situ. Boleh kita buka Alkitab kita di 1 Petrus 4 ayat 10. Boleh ditayangkan di slide. 1 Petrus 4 ayat 4 sampai 10. Baik, kita baca sama-sama ya. 1, 2, dengarkan 1, 2, 3 ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Kurasa di sini kita walaupun belum mencapai titik aman, misalnya dia udah ada, kecuali misalnya Koko, Bang Michael udah jadi pendeta, kecuali ya. Kalau Koko sudah menjadi seorang pendeta, pasti udah tugasnya itu ya melayani, betul ya. Tapi buat kita ini kawan-kawan, biarpun kita belum betul-betul mencapai itu, misalnya ada dari FIS, ada dari FMIPA, ada dari FDS, biarpun belum mengambil gelar, kita udah bisa memulainya dari awal. Gitu maksudnya. Kita juga harus memberkati. Diberkati untuk diberkati gitu ya. Diberkati untuk diberkati. Selain kita dapat berkat, itu kita juga harus bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jangan beranggapan sok baik gitu. Sok baik. Kalau dibilang sok baik, dijawab aja, ya memang baik aku. Iya kan? Cuma kadang persepsi orang itu beda gitu. Karena kita juga sama-sama manusia berdosa. Cuma cara melakukan itu berbeda, namun di mata Tuhan itu sama. Gitu. Jangan bilang itu gini ya, gini enggak. Itu salah kawan-kawan. Karena hak untuk menghakimi itu bukan kita. Pendeta, setia maupun jabatannya itu enggak ada. Kalau ada orang yang berani menghakimi, itu berasa udah rivalnya Tuhan gitu. Amin ya. Amin. Amin. Nah, untuk menjadi berkat kawan-kawan, hal yang perlu kita cepat ya. Hal yang perlu kita ingat. Jangan pernah mau dikecilkan oleh omongan orang, dan jangan pernah mau dikecilkan oleh lingkungan. Kalau misalnya Anda terberkati, katakan amin. Tapi kalau nggak terberkati, berarti selama ini Anda dikecilkan sama omongan orang. Kenapa aku bilang gitu? Karena omongan itu salah satu pemicu kita menjadi down. Sebelumnya aku pernah bilang mengenai pesimis dan optimis gitu. Itu karena sebuah perkataan. Culun lu, gak keren. Padahal dia udah keren gitu. Gara-gara omongan, harusnya jalannya tegak ini, udah patah-patah kakinya. Gara-gara omongan. Ya, biarpun udah Tuhan kasih berkat, kita sudah menjadi berkat, tapi jangan coba-coba menterlantarkan kepercayaan Tuhan yang sudah Tuhan kasih. Karena efeknya sedikit, bukan sedikit ya, sangat fatal. Ya, kadang aku secara pribadi berpikir seperti ini. Tuhan, ketika aku belum sepenuhnya mengikuti Engkau, tapi Tuhan tetap kasih berkat. Padahal kadang aku ngejek kawan, kritik kau. Ya, kita nggak usah ngomong gitu. Kadang kalau kita kan masih mahasiswa, kita sharingnya gitu ya. Kadang kita nggak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Padahal Tuhan udah percayakan semua. Tuhan udah kasih semua. Coba aku kasih ilustrasi sama engkau. Dalam posisi sekarang, kalian punya dua teman. Ya, posisi sekarang kalian punya dua teman. Itu kalian hayati aja. Itu pertanyaan untuk diri kita sendiri, untuk kawan-kawan juga. Dan satu orang memiliki uang 100.000, yang satu lagi memiliki uang 20.000.
Lalu satu kawanmu memberikan 50.000 dan yang satunya lagi memberikan 20.000. Yang mana yang akan kalian pilih? Itu jawab dalam hati ya. Kalau secara jasmani, kalau misalnya pikiranku main, aku bakalan pilih yang 50.000. Kenapa? Karena jumlahnya lebih besar. Tapi kawan-kawan, tanpa kita sadari, kawan kita yang satu lagi memberikan 20.000 itu memberikan semuanya apa yang dia miliki. Begitulah Tuhan. Tuhan aja melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Bapa gitu. Waktu di Taman Getsemani ya, dia meneteskan air mata. Biarlah jadi kehendakmu. Ini kita masih buat tantangan Tuhan, masih mau belok-belok. Mending beloknya gini kan? Ini zigzagnya panjang, gitu. Ada yang turun lagi, itu bahaya. Coba kita buka ya dari kita buka Matius 26 ayat 39. Ini menjadi Tuhan Yesus juga sebagai sebagai contoh ya adanya sesama kita. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Memang sekarang bertanya, ini juga menjadi pertanyaan untuk diriku sendiri ya. Pernah kita ucapkan kayak gini? Tuhan jadilah kehendakmu, padahal kebanyakan kehendakku. Itu yang kebanyakan. Kehendakmu lah. Salah satu kawan-kawan yang membuat kita gak dapat berkat itu secara maksimal, itu karena ego kita itu tinggi. Ya, jadi di kami di jurusan musik rata-rata yang yang udah ada basic di musik, ya ini nggak menjelekan musik atau menjelekan apa semacamnya, tapi ini kebanyakan mereka lebih mementingkan job ketimbang Tuhan. Gitu. Walaupun ada memang orang-orang yang memang hatinya untuk Tuhan. Bisa aja mungkin karena terlalu banyak job itu di hari Jumat, di hari Sabtu dan Minggu, jadi ya mungkin mereka jadi rela mengorbankan. Nah, itu kan udah menjadi kehendak diri sendiri. Padahal tadi sesuai dengan firman yang sebelumnya, apa yang sudah dikasih Tuhan sesuai dengan profesi, kiranya itu menjadi berkat buat sesama. Gitu ya. Kita terlalu membanggakan gitu. Udah gini, gak perlu lagi. Padahal sekali Tuhan sentil, kurasa gak usah disentil. Dihembusnya aja nafasnya ke dalam, gak keluar, mati kita. Orang yang hembus keluar kan terbang kan, ini ke dalam aja. Berbanding terbalik, mati. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya seperti judul, memang berkat Tuhan itu ya dan pasti. Tetapi itu berlaku untuk orang-orang yang memang benar-benar takut akan Tuhan dan bisa berjalan sesuai dengan jalannya. Jangan berpikir seperti yang lalu, dulu aku seperti ini. Jangan, itu masa lalu. Coba kalau misalnya kita terlalu membanggakan masa lalu kita tanpa ada planning untuk depannya, itu omong kosong. Ya, itu omong kosong kawan-kawan. Dulu saya seperti ini, setelah keluar dari ini jadi seperti ini. Itu kan omong kosong. Tapi kecuali kita bilang seperti ini, dulu hal ini yang membuatku bisa menjadi seperti ini, dan mungkin ke depannya bisa menjadi lebih dari yang seperti ini. Gitu. Amin. Amin. Kurasa malam ini kurang diberkati. Kalau misalnya Anda terberkati, tepuk tangan. Amin.
Nah, selain itu, kawan-kawan, di kala kita yang seperti ini, banyak sekali orang-orang yang terlalu menjudge. Terus terang aja, selama aku ikut pelayanan di gereja ini bukan karena ada Pak Gembala, bukan karena ada Pak Gembala. Tapi selama ada pelayanan di gereja ini, aku ikut. Mungkin pertama agak sedikit terkejut batin, terkejut semua lah. Oh, kenapa bisa gitu? Tapi ini melatih gitu. Ada beberapa orang yang memang betul-betul salut, dan ini bukan karena ada orang yang di sini. Mungkin ada Kak Teti, Kak Sofi, Ori, Apia, Kak Tessa, di luar dari Mas Ori. Coba kalau misalnya mereka berjalan dengan dirinya sendiri, dia berjalan dengan kakinya sendiri, kurasa bakalan jadi JR atau JR cuma iya. Karena memang betul anak kos itu belum belum menetap. Tapi masalahnya gitu, masa mau daripada sini sendiri, ngapain nyoba-nyoba, apa ya cewek cantik, ada yang lain cocok, mau nyari yang sebahu bang. Mau ambil jurusan, satu jurusan ada di sana, cuman ya agak toko dikit. Nah, ketika kita berjalan sendiri kawan-kawan, percayalah apa yang direncanakan Tuhan itu 100% akan batal. Akan batal. Ya. Tapi kalau kita betul-betul 100% mengandalkan Tuhan, ya, Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Nah, selanjutnya jangan memperlantarkan kepercayaan yang Tuhan sudah beri kepada kita. Nah, ini dia yang sering kita kita permainkan. Gitu. Tuhan udah kasih sesuatu yang memang betul-betul menjadi karakteristik dari kita. Misalnya seorang Bang Bram, apa yang dikenal dari Bang Bram? Oh, dia pemain bass. Selain pemain bass apa? Kameramen. Selain dari kameramen, editing. Wah. Tapi coba, apa yang paling kamu kenal dari Bang Bram? Oh, itu balap liar tuh. Balap liar. Coba bayangkan dulu Bang Bram balap liar. Nggak cocok gitu kan? Nggak cocok. Maaf ya Bang ya, ini satu kamar, nanti orang tua kan nggak enak. Nah, harus sesuai dengan yang diberikan Tuhan. Pakailah. Kayak aku pribadi, aku terus terang aja, ada memang banyak ada yang aku dulu S1 dulu. Itu kalau misalnya nanya musik, aku nggak beranggapan banyak, enggak. Kalau dibandingkan aku di sana, kroconya, bukan kroco, nggak ada apa-apanya. Cuman kan satu kuncian pun merasa udah keren kali, merasa satu kuncian dimainkan satu jam itu udah keren kali. Ya, jangan terletakkan kepercayaan Tuhan. Tapi selain itu kawan-kawan, tanyakan dulu sama diri kita, Tuhan, apakah selama ini aku memang betul-betul sesuai dengan kriteriamu? Kalau secara jasmani, secara manusia, kita memang nggak pantas. Secara jasmani, orang yang nggak punya kaki itu bisa menjadi berkah. Orang yang orang yang jalannya begini itu bisa jadi berkah. Apalagi kita yang udah sempurna, ada kaki dua, ada mata dua, ada hidung satu, ada mata dua, kuping dua. Itu seharusnya orang yang lebih berkompeten.
di bidangnya. Kalau secara manusia, tapi secara Tuhan enggak. Itulah kadang kan omongan manusia ini beda dengan omongan Tuhan. Tapi tujuannya sama. Tuhan memiliki tujuan supaya kita memuliakan Tuhan. Dan tujuan kita kalau bisa kita bisa memuliakan Tuhan. Harus. Gitu. Aku senang dengan Bang Rey. Aku terkejut memang. Bang Rey pas kali di depan Kak Eva. Di depan Kak Eva Tumanggo. Memang sedikit terkejut karena malam ini datang. Memang belum sempat tadi balas WA-nya, cuma tiba-tiba udah muncul. Amin. Kasih. Beri tepuk tangan dulu. Untuk menjadi seorang yang memang betul-betul orang yang memegang tanggung jawab besar dalam kepercayaan Tuhan itu, kawan-kawan, kalau berdasarkan pengalaman itu ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Akibatnya apa? Banyak. Terus terang aja banyak. Dulu waktu sebelum belum dibaptis, kita kan, aku kan nggak tahu, wajar lah kan, karena memang di situ belum betul-betul kenal sama Tuhan dan pelayanan pun masih kayak mana? Kurasa main kita di lampau Tuhan pun syukur. Pas dibaptis itu hari pertama dibaptis itu lari pulang lagi. Padahal udah rame gitu. Karena mungkin kita nggak bisa bilang Tuhan aku belum siap. Tapi karena kita berpikir seperti itu, lari, udah dibaptis lari kenapa? Berbohong lagi. Karena kalau mengingat itu lucu, bisa jadi kelucuan, padahal itu dosa gitu loh. Karena memang segala sesuatu yang terjadi, misalnya orang jatuh, kita bisa tertawa, padahal itu dosa. Pasti lucu ya, segala sesuatu yang terjadi itu secara tiba-tiba. Orang lagi jalan, tiba-tiba belekok ini jatuh. Kebetulan dia memasang mimik wajah yang lucu gitu. Kalau secara manusia, makanya pada di jalan kau pakai matamu itu. Kalau bisa pasang mata di belakang 2 lagi, kurang kanan kiri. Jadi kalau mau jatuh tinggal kurang pasang kaki lagi jadi 6 dan bisa jatuh. Malah cara kalau secara jasmani. Tapi kalau kita mau mempertahankan kepercayaan Tuhan itu, pasti kita bakal kasih kali dia. Pasti ada empati, ada simpati dan empati kita. Gak hanya ngomong, mungkin kita bantu berdiri. Enak ya kurasa misalnya ada di luar sana, tabrak orang, ini kenapa dia? Malah lihatin, lucu ya gitu ya. Tapi coba tiba-tiba nanti ada yang tabrakan, tiba-tiba si Eva yang angkat, si Eva tuh angkat. Ya kebetulan perempuan yang jatuh itu. Si Eva di mana di gereja? Biasa di depan Wisma Mahina, tapi lurus lagi. Amin ya. Nah, jadi kawan-kawan, hal yang paling penting juga untuk mempertahankan kepercayaan Tuhan itu banyak dan itu sangat sulit. Kenapa aku bilang sulit? Karena satu, seperti tadi yang aku bilang, omongan itu sangat sangat menghipnotis kita, sangat gimana ya? Kita gampang terbawa oleh omongan dan itu sangat berbahaya. Dan yang kedua, banyak belok-belokan, banyak tanjakannya kalau di jalan. Kita udah berbuat baik tiba-tiba dicepit. Mempertahankan kepercayaan Tuhan itu nggak segampang mempertahankan kepercayaan orang yang udah kasih ke kita. Jangan, Bang Sen. Aku kalau sama Bang Sen ini suka, senang aku. Misalnya kan, Nes, nanti jam segini sini. Oke Bang. Kalau sama Bang Sen masih bisa kita bilang pas 1 jam kemudian, Bang, ada lagi ke Bang, tak tolong kali aku dulu Bang.
Ya udah, oke nggak apa-apa, aman. Besok kan masih bisa lagi, gitu. Ya kan? Jangan ada janji sama Bang Rocky lagi. Bang, mau nyari apa? Ikan laga. Iya, ada bang misalnya ikan laga yang bagus, agak cantik memang warnanya, secantik Kak Minta. Iya, langsung semangat Bang Rocky, apalagi udah dikaitkan sama Kak Minta. Belum mandi, belum apa-apa berangkat. Tapi pas udah mau nyampe, dari mana kau? Tiba-tiba aku bilang gini, Bang, aduh sorry kali ya bang ya. Nggak ada bang, ada kerjaan kampus bang. Tolong aku. Kalau secara hati bang Rocky pasti bilang gini, iyalah awak dulu. Kalau misalnya ada di sekolah gitu juga ya. Iya ya, bisa ya, enak ya. Tapi kalau sama Tuhan nggak ada tawar menawar. Beli 5.000, beli 5.000. Apa lagi nih Tuhan? Ada lagi itu. Oh ya udah aku. Ya. Nanti lah. Itu bisa nanti. Mana bisa? Kalau kayak gitu sistemnya, aduh banyak kali masuk ke step. Enak kali kalau masuk ke step. Tuhan aku mau gini, ya. Gak sempat. Aduh Tuhan gak sempat. Aduh Tuhan hujan aku malam ini. Hujan pula kau aku katanya. Kasih nggak karo kan? Beda lagi jalan. Gitu. Tapi kalau kita betul-betul mempertahankan kepercayaan Tuhan itu, kita nggak bisa dalam menawar. Dalam arti apa yang dikatakan Tuhan itu wajib kita jalankan. Ya bolehlah. Memang secara pribadi, kalau secara diriku sendiri masih mau belok-belok. Kita nggak ada manusia yang sempurna gitu. Biarpun berbeda enggak, mungkin cara perbuatannya hanya yang berbeda. Sama-sama sebenarnya. Makanya kadang orang ada yang pelayanan, kan itu. Padahal berantem sekolah lu, teman-teman. Tapi ini lo tambah di sekolah, dia bekerja, semua dikerjakannya. Udah kali dia, bisa disebutkan sepatu kawan itu, terus ke guru. Kan lucu gitu kan. Salah satu tokoh Alkitab yang memang betul-betul mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan, yang mempercayakan kepercayaan Tuhan kepadanya, Ayub. Ya, kita ini belum ditindas, belum. Kalau berdasarkan firman Tuhan dan ini nggak bohong, Ayub itu udah ditindas sama iblis. Dia nggak pernah ngobrol gini sama Tuhan. Tuhan gini aja, udah bahagia tiba-tiba Tuhan ambil semua istriku. Siapa coba mau istrinya diambil? Sedangkan kita, pacar kita aja pun diambil orang. Kalau bisa ini bunuh meledak. Tangan kita kalau bisa main. Masih menang. Ya kan? Gitu. Coba ayo. Bahkan istrinya bilang, kutukilah Tuhanmu itu. Nanti kalau kita dapat pasangan bilang gini, udah mau sama yang kau untuk dia tinggalkan aja. Kayak sama aku, nggak canda ya. Tinggalkan aja, karena nggak sesuai dengan kriteria. Serius. Biasanya yang ketawa itu yang punya itu. Ya. Jangan kawan-kawan, tinggalkan. Masa yang memberi nafas kalian disuruh tinggalin? Betul nggak? Amin. Berarti kurang terberkati. Tinggalkan. Ayo, dia udah apa namanya borok ya? Udah ada borok. Kurasa kalau ada borok satu aja kita udah kayak orang paling menderita seumur hidup. Udah ada borok, apalagi? Hartanya dicuri, terus anaknya meninggal, istrinya meninggal, sebatang kara dia. Tapi apa? Itu adalah proses. Berkat yang di samping itu, berkat di samping ketika dia diproses itu banyak. Berapa kali lipat? 2 kali lipat.
Loh lipat ya. Anaknya, bayanginlah siapa lah coba wanita paling cantik menurut kalian? Kurasa, menurutku kalau sebatas cantik itu artis-artis itu cantik misalnya, itu menurutku ya. Ada yang cantik itu privasi lah, nanti boleh cek siapa yang cantik belum ngomong artis itu. Bila nanti kasih tahu. Bayangin itu dia udah dibilang itu udah artis paling cantik dan diakui semua orang. Dan kecantikan itu berubah total jadi 2 kali lipat. Keren ya. Aduh, kurasa mesti terlihat muka itu bercahaya. Kurasa kalau datang ke kota Medan ini terkenal dia itu. Baru nyampe di Simpang Rela, udah kecipratan cahayanya. Dari sini terang-terang, terang-terang, Iwan Ayu datang. Kan gitu kan? Gitu secara bahasa manusianya. Tuhan kasih. Kalau misalnya ada pergumulan, Tuhan aku pengen motor gitu. Aku pengen motor Tuhan. Tapi ketika kita mencobai kita, Tuhan tak kasih motor, Tuhan kasih mobil. Tuhan aku pengen mobil. Tapi ketika kita diproses berkali lipat dikasih rumah, aduh kali rumah. Tapi kita harus bekerja. Ya, Tuhan aja bekerja. Kan itu sesuai firman Tuhan kan. Tuhan pun bekerja. Masih kita nggak kerja. Amin ya. Gak hanya senyum-senyum tiba-tiba turun berkat. Enggak. Banyak itu. Baik. Senyum-senyum kurus mati. Ya kan? Gak ada pergerakan, gak makan, dia senyum-senyum aja. Memang manis senyumannya, cuma itu gak berlaku buat Tuhan. Memang kalau sekali senyumkan manusia, mau terbeli ke kaki orang itu. Manis sekali. Tapi kalau sama Tuhan mana berlaku. Senyum itu gak berlaku. Tapi apa yang berlaku? Satu, ketika kamu percayakan kepercayaan Tuhan, ketika kamu bekerja sesuai dengan firman Tuhan, itu berlaku untuk Tuhan. Kita akan menuai, tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Percayalah kawan-kawan, malam ini misalnya ada beberapa orang yang melayani, yang sama seperti Pak Gembala, mungkin bukan hari ini jawabannya. Mungkin besok, lusa. Dari orang misalnya ada sesuatu berkat, saya yang jualannya laku. Kalau orang gereja yang beli diskon 50%. Itu satu orang. Ya, terus siapa lagi? Nge-grab, banyak layanannya. Sama seperti visi gereja kita. Visi gereja kita selain kuat dalam rohani ada kuat jasmani, gitu ya, dan ada hubungan ekonomi karakter itu. Di sini kita mencoba memperkuat kekuatan jasmani kita. Kenapa? Karena tadi ada ada omong-omong yang nusuk-nusuk kita gini. Terus banyak cobaan. Kenapa kawan-kawan? Banyak sekali meme yang kubaca di Facebook. Ya, aku juga punya Facebook lah. Masa nggak ada? Nah, Facebook, IG itu misalnya contoh ada orang yang berdiri di atas ini, di bawah banyak orang yang melihat dia udah sukses, namun di belakangnya banyak sekali yang dilewati dia. Tapi secara logika orang yang melihat dari bawah itu gampang itu. Aku pengen jadi itu gampang, besok pasti jadi itu. Enggak kawan-kawan, yang dilaluinya di situ dia harus tamatikan dulu wisuda, SD dulu wisuda. SD nggak wisuda ya? SD tamat, SMP tamat, SMA tamat, kuliah tamat. Ada karir yang harus dia bangun. Atau mungkin dia nggak sekolah tapi kerja kerasnya tinggi. Ya, apalagi ketika kita bekerja di suatu perusahaan, kita adalah pemilik perusahaan itu. Ya, kurasa kita nggak gampang dapatin perusahaan itu, butuh proses.
Aku nggak banyak kenal pengusaha karena kebetulan kalau belum ada jadi pengusaha. Cuman banyak cerita-cerita mengenai pengalaman pengusaha itu banyak sekali gejolak dalam kehidupannya. Yang stres lah, yang coba bunuh diri lah. Itu gampang? Enggak. Terus terang aja kita masih enak. Gitu. Sekarang goyang-goyang kaki nyampe makanan. Udah terlalu instan. Ibadah pun mut-mutan. Gara-gara belanja online jadi malas datang ke gereja. Berlaku memang online itu. Itulah tujuannya. Kalau tujuan online itu kurasa secara diriku pribadi, kalau memang yang betul-betul kita gak bisa datang ke gereja, itu adalah alternatif yang terakhir. Itu alternatif yang terakhir. Jadi jangan mempersalahkan, ya bukan ada ibadah di gereja di rumah. Soalnya aku tanya, masih bisa jalan nggak? Nggak bisa. Masih bisa jalan nggak? Bisa kan? Memang kami nggak saya angkut ke gereja. Dijatuhkan dari atas ke bawah udah nyampe memang. Pelosok dari tangga itu udah nyampe. Nyampe. Tapi kan nggak mungkin kan dari bawah terus ke atas kan. Kalau memang ada waktu kita kawan-kawan, ya masih bisa jalan kita, datang aja. Itu memang aku tahu, melangkahkan kaki ke gereja itu nggak gampang. Waktu kita jalan ke gereja, ada orang, ada ini barang, apa itu barang? Kita baru, aku kalau misalnya situ sekarang 15 juta, harganya 15 juta, gila gimana suaranya itu? Dia lagi, ayo, ada di sana. Bercabang ini kepala, bercabang. Padahal dia udah siapkan persembahan, siapkan hati gitu. Tiba-tiba ambiar. Kalau udah ambiar, gimana? Bubar semua. Nah, jadi pada malam hari ini kawan-kawan, ya sangat-sangat sederhana, tetapi kalau kita cermati sesuai dengan firman Tuhan itu akan menjadi berkat, betul-betul berkat. Sebelumnya kita juga tetap mendoakan KDT, ya, karena kita yang betul-betul butuh musisi ini mau menyembuhkan secara total KDT. Biar kita juga mendapatkan berkat yang sudah dijanjikan Tuhan pada kita. Jadi pelajaran pada malam hari ini kawan-kawan, ini terakhir. Cobalah untuk lebih introspeksi diri, gitu. Introspeksi diri dalam arti kita harus melakukan gerakan perubahan. Bukan orang yang dapat mengubah kita. Berapapun yang mengubah kita, bahkan pacar mau sekalipun, orang tua kalau nggak ada hati kita, itu kosong. Hati kita udah sekeras batu. Presiden ngomong gini, kok rasa nggak bakalan kita dengar. Makanya gue bilang, ayo introspeksi diri kita. Aku juga introspeksi diriku secara pribadi. Sudahkah kita betul-betul mempertahankan kepercayaan Tuhan yang dikasih kepada kita? Sudah? Atau sudahkah kita sesuai dengan jalan yang diberikan Tuhan kepada kita? Nggak hanya kita menuntut jalan kita sendiri. Tuhan udah bilang gini, kita belok ke kanan. Jadi istilahnya IQ kita terhadap Tuhan itu sangat tidak nyambung. Orang kalau misalnya IQ-nya betul-betul dengar, itu gini, tembus dia. Tapi coba orang yang gak dengar gini dia balik. Tuh
kiri itu gini, belok. Pikirkan itu. Aku juga pikirkan diri sendiri gitu. Nah, mungkin itu firman dan sharing yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga itu bisa menjadi berkat untuk kita dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Bapa kami yang baik ya Tuhan, terima kasih buat firman malam hari ini ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kami, mengajari kami bahwa janji-janji-Mu ya dan pasukan kami ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu yang luar biasa menuntun kami menjadi hamba-hamba-Mu yang siap untuk ikuti proses ya Tuhan, menjadi hamba-hamba anak muda-Mu ya Tuhan, yang siap membayar harga ya Tuhan, yang siap menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sedang kami Tuhan belum menjadi apa yang baik ya Tuhan, dampak yang positif yang menjadi amanat agung-agung Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga kembali berbagi hamba-Mu Tuhan yang telah yang firman-Mu Tuhan, Engkau pakai lebih lagi, urapi lebih dan segala kebaikan Tuhan. Semuanya hamba-Mu Tuhan, ada banyak jiwa dimenangkan, ada banyak anak muda Tuhan dan kepadamu melihat murah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu telah kami dengar untuk mendidik kami, mengajari kami, dan kami siap melakukannya dengan iman. Dan malam ini Tuhan, kami akan pulang sertai kami dengan berkat-berkat-Mu yang sempurna. Teman-teman dikasih